dan teman aku, Rafa. Coba kalian tebak, kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di LRT Jakarta. Oh iya Rafa, ngomong kita lagi di sini, kita lihat-lihat yuk. Ayo. Tuh, kayaknya si Unyil tuh. Emang iya? Oh iya, coba ayo ke sana. Kita samperin yuk. Ayo. Nyil, kamu ngapain di sini? Halo Rafa dan Gendis. Unyil lagi nunggu Pak Oga nih. Unyil sudah janjian buat ketemuan di stasiun ini. Nyil, emangnya cara membuat LRT ini gimana sih, Nyil? Nah, kereta LRT Jakarta ini juga nggak kalah canggih sama yang ada di luar negeri sana. Kereta asal Korea Selatan ini punya 2 gerbong dalam satu rangkaian kereta yang bisa mengangkut maksimal 270 penumpang dengan nyaman dan aman. Kereta ini menggunakan sumber daya listrik lewat bagian bawah rel. Jadi nggak ada lagi tuh kabel-kabel di atas yang menjuntai kayak kereta listrik biasa. Fasilitas yang ada di stasiun LRT Jakarta ini juga nggak kalah canggih loh. Ada platform screen doors atau pintu kaca otomatis di setiap peron yang menjaga penumpang biar nggak terjatuh atau terperosok saat menunggu kereta datang. Ada 6 stasiun yang bakal dilewati LRT Jakarta ini dengan jarak tempuh mencapai 5,8 km. Halo, tempat ini keren kan? Keren. Oh iya Nyil, katanya kereta ini jalannya di atas gitu ya? Emang kata kamu pesawat terbang-terbang di atas? Bukan, maksudnya itu ada jalur kereta yang di atas. Jadi kita kalau naik kereta ini bisa cepat karena nggak ganggu jalur umum yang di bawah. Bener kan Nyil? Iya, bener banget tuh. Waktu tempuhnya juga cuma 13 menit atau butuh sekitar 2,5 menit jarak antar stasiun. Cepet banget kan? Selain itu, jalur layang ini juga dimaksudkan biar keretanya bisa menjangkau daerah yang padat penduduk yang ada di Jakarta ini. Kalau kereta ini sudah beroperasi, kita harus menjaga sama-sama. Iya bener tuh. Kita selalu mengantri dan jangan membuang sampah sembarangan. LRT Jakarta menggunakan kereta buatan Korea Selatan. Sementara LRT yang sudah beroperasi di Palembang dan LRT yang nantinya akan beroperasi di wilayah Jabodebek menggunakan kereta buatan dalam negeri. Pabrik pembuatannya berada di Madiun, Jawa Timur. Kereta ringan buatan PT Inka ini merupakan kereta untuk LRT pertama buatan Indonesia loh. Negara kita nggak kalah canggih kan sama negara maju. Kereta LRT terbuat dari aluminium double skin sehingga bisa tetap kuat walaupun ringan. Jendelanya juga sudah dilapisi sama lapisan anti sengatan matahari. Makin adem dan gak kepanasan deh. Tingkat keselamatan kereta ini sudah sampai tahap sensitif. Maksudnya kalau pintunya gak rapat, kereta bisa berhenti. Karena takut membahayakan penumpang. Ada juga layar pemantau yang bisa menunjukkan lokasi LRT. Kalau layar ini mati, LRT pun langsung berhenti biar gak jadi tabrakan. Sistem listrik bagian bawah ini juga lebih murah daripada listrik atas dan lebih hemat dari diesel atau uap. Selain itu listrik bawah juga bisa mengurangi resiko gangguan perjalanan. Misalnya saat cuaca lagi hujan dan banyak petir. Ada MRT, ada juga LRT. Apa sih bedanya MRT dan LRT? Untuk kapasitas angkut penumpang, satu rangkaian kereta MRT bisa mengangkut sekaligus 1.950 penumpang di dalam 6 gerbong. Kalau untuk LRT hanya bisa mengangkut 270 penumpang di setiap rangkaian kereta yang berjumlah 2 sampai 4 rangkaian sekali jalan. LRT lebih kecil ukurannya karena memang ditujukan untuk menjangkau daerah-daerah yang padat penduduk. Sedangkan MRT ditujukan untuk masyarakat di tengah kota dengan mobilitas yang tinggi, makanya lebih besar. Untuk jalur yang digunakan, MRT menggunakan 2 jalur, yaitu jalur layang dan bawah tanah. Sedangkan LRT seluruhnya menggunakan jalur layang yang berada di atas. Dan persamaannya nih, kedua moda transportasi kekinian ini sama-sama menggunakan jalanan rel untuk bergerak. Dan juga punya tujuan untuk menciptakan gaya hidup baru warga ibu kota untuk mengurai kemacetan saat ini. Mantap! Waduh, kenapa tuh? Kok bisa hancur sampai gitu sih? Tenang,
Ini buat menguji kualitas bahan pembuat beton untuk pilar LRT Jabodebek. Yap, sebagai salah satu unsur utama penunjang infrastruktur kereta LRT Jabodebek, semua bahan yang digunakan di pabrik beton pracetak untuk jalur kereta ini harus kuat dan sudah memenuhi standar. Penasaran kan kayak gimana sih cara buatnya? Terus gimana cara masang beton sebesar itu kalau jalurnya ada di atas kayak gitu? Yuk, come on, ikutin Unyil terus ya. Wah, asik. Ternyata di sini banyak juga pasirnya ya. Kalau sebanyak ini sih bisa kali Ogah bawa buat dijual. Loh, Pak Ogah, ngapain di sini? Anu Den, Pak Ogah lagi nyari pasir. Buat ngebangun pos ronda biar makin gede gitu. Ya ampun, ngapain sampai sini sih Pak? Di sini kan tempat bahan baku pembuat beton pracetak. Apa tuh Den beton pracetak? Beton pracetak itu beton yang bentuknya dibuat di pabrik dengan cara dicetak terlebih dahulu. Baru hasil beton jadinya nanti diangkut dan dipasang. Mirip kayak mainan balok susun gitu deh Pak. Oh gitu ya. Nah mumpung di pabriknya nih Den, boleh kan Pak Oga lihat pembuatan beton cetaknya? Siapa tahu Pak Oga bisa pesan satu buat bangun pos ronda, ya kan? Wah, Pak Oga belum tahu nih ukurannya kayak gimana. Ya udah deh, ikut Unyil dulu aja deh Pak. Wah, serem bener Den. Buat ngetes betonnya keras apa enggak. Suaranya sampai kenceng kayak gitu. Itu diapain sih Den? Iya Pak, beton yang sudah keras tadi ditekan dengan mesin tekan hidrolik. Nah, angka di atas itu menunjukkan berapa kekuatan yang bisa ditahan oleh beton tersebut sampai pecah. Ini pakai besi-besi ulirnya banyak juga ya Den? Iya Pak, pada tahapan molding atau tahap pembentukan ini, cetakan dibuat dengan rangkaian besi di bagian dalamnya. Untuk beton pracetak ini membutuhkan besi ulir mencapai berat 8 ton loh Pak. Wih, ada teropong nih. Oga coba Loh, mana ya? Ih, Pak Oga, lagi ngapain sih? Ini Den, lagi nyoba teropongnya. Siapa tahu bisa ngelihat gopean yang jatuh di jalan. Ya, ini sih bukan teropong buat melihat benda dari jauh Pak. Tapi alat ini tuh untuk mengukur sudut-sudut beton cetak yang lagi dibuat. Jadi setiap beton cetak yang dibuat ini punya ukuran sudut berbeda-beda Pak. Makanya setiap rangka molding pasti diukur sampai sesuai dengan alat ini. Wah, gitu ya Den. Kirain Pak Oga buat neropong biasa gitu. Rangka beton pracetak sudah selesai nih Pak. Sekarang tinggal dimasukkan adonan beton yang sudah dibuat di awal tadi itu. Terus, butuh berapa lama Den buat si betonnya keras dan siap dipakai? Butuh sekitar 12 jam sampai beton benar-benar mengeras dan siap untuk langsung dipasang deh Pak. Oh iya, beton pracetak ini merupakan teknologi baru di dunia perbetonan Pak. Teknologi beton pracetak yang diadopsi dari Prancis baru digunakan di beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Ntar beton itu dipasang di mana tuh Den? Habis ini kita lihat betonnya dipasang di tiang beton Pak. Ayo. Pak di bawah, siap-siap lewat. Oke, tahan pagi. Nah, waktunya kita pasang beton pracetak nih. Teknologi beton pracetak membuat pembuatan jalur LRT lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalur LRT sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu. Beton yang berbentuk seperti huruf U bukan tanpa alasan nih. Bentuk yang ramping dan tipis cocok untuk kota padat seperti Jakarta. Selain itu bentuk U juga bisa meredam suara jika nantinya LRT sudah beroperasi. Nah, selain untuk rel kereta, bantalan beton juga bisa digunakan untuk jalur telepon dan serat optik sebagai penunjang LRT.
pada proses pembangunan kayak gini biasanya memang bikin macet sih. Jadi harus sabar dulu ya. Nanti kalau alat transportasi massal seperti MRT dan LRT sudah beroperasi, selamat tinggal macet deh.